Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzih minasyuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihil haram wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bisifatil kamal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minad dhalal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Al-la'ibu bil fasaini qamaron ka'akli lahmil khinzir wal-la'ibu bil fasaini ghaira qamarin kal ghamisi yadahu fi damil khinzir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji selalu kita jaga sebagai satu bentuk kesyukuran yang ringan. Ikatan hati bertaut lisan sebagai tanda betapa kita telah menyadari nikmat selalu Allah iringi di dalam kehidupan kita. Sejatinya memang kesyukuran itu adalah bentuk implementatif dari rasa kita berterima kasih kepada Allah, wujudnya menjalankan ibadah kepada Allah. Sebab apa yang kita mohonkan, apa yang kita angankan, dan apa yang dulu tidak terbayangkan, Allah sudah berikan semua. Tentu sejalan dengan sunnatullah, hal-hal yang kita dapat akan berkurang nikmatnya karena perjalanan umur. Oleh itu, orang yang pandai bersyukur akan selalu melihat dari sisi apapun Allah hadir dengan penuh kasih sayang dan rahmatnya. Ketika ia sakit, itu sebagai satu rasa kesyukuran. Kemarin sehat, aku banyak lalai. Kemarin kuat, aku tidak ibadah. Maka ketika kemudian dia lemah, tersadarkan kalau dekat mati dan akan mati, apa yang telah akan aku bawa tidak ada bekal. Oleh itu biasanya orang yang sakit mendekati mati, dia sungguh bermohon kepada Allah, tunda dulu matiku. Kalau engkau balikan lagi sehatku ya Allah, pasti aku akan ibadah, aku akan berangkat ke masjid, aku akan penuh syukur. Tapi pada dasar orang, ketika kemudian dia dikembalikan sehatnya, kembali ke asal, tidak lagi ingat kepada Allah, kemudian dia pakai sehatnya untuk hal yang maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat salam selalu semoga tercurah kepada junjungan alam yang membawa kecerahan dan pencerahan semesta, meninggikan martabat para wanita dan memartabatkan laki-laki menjadi sesuai dengan keridhaan Allah jalan hidupnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, terakhir hamba al-fakir berpesan kepada diri sendiri juga kepada segenap jamaah, mari selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah.
mengupayakan secara maksimal, sejalan umur semakin minimal persediaannya, maka taati apa yang diperintahkan Allah, al-imtithal bi awamirillah wa ibti'ad an nawahillah, menjalankan apa yang Allah perintahkan sambil meninggalkan semua yang Allah larang. Ini yang selalu dipesan oleh para khatib, yang mudah-mudahan menyemangati kita dari hari ke hari untuk meningkatkan takwa taat kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada Jumat kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tema khutbah dengan judul 4 macam penyakit sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, umumnya kita pernah mendengar satu kisah tentang bagaimana iblis menggoda hamba Allah. 3 pilihan godaan yang iblis tawarkan kepada seseorang. 1, zina. Yang kedua, judi. Yang ketiga, khamar. Zina, merampok, dan khamar. 3 pilihan ini dianggap sangat dilematis oleh yang digoda iblis. Zina dosa besar, terangkat cahaya pada wajahnya, digelapkan hatinya, diputus rezekinya. Kemudian merampok tentu juga besar dosanya, mengambil hak orang lain, kemudian juga kadang sampai pada keadaan tertentu membunuh pemilik harta tersebut. Berapa dosa yang ada. Dilema ini membuat pikir hamba yang digoda iblis, pilihan dosa yang paling ringan adalah minum khamar. Tidak ada kaitan merampok, tidak ada kaitan zina kalau minum khamar. Pikir pendeknya di situ. Maka setelah dia minum khamar, apa yang dicegahnya pilihan untuk berbuat zina dan merampok, setelah minum khamar, kandungan etanol gampang sekali menyerap ke dalam tubuh. Kemudian hilang akal dan pikirnya, dia menjadi orang yang tidak berorientasi perbuatan. Apa yang menurut hawa nafsunya dengan dorongan iblis dilakukan, sehingga yang tadinya dia tidak mau zina, akibat dari khamarnya dia berzina. Dia tidak mau merampok, akibat dorongan etanol yang menguat pada serapan tubuhnya, maka dia kemudian merampok. Konon di Eropa angka kecelakaan 55% tersebab orang minum khamar. Dan faktanya kita sering melihat di Indonesia, orang yang mau melakukan tindakan kriminal, dia memegal motor, dia merampok, dia mencuri dan hal lainnya, itu diawali dengan meminum khamar agar hilang akalnya, timbul semangat dan keberanian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khamar di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 juga termasuk judi, kemudian mengundi nasib dan pemberhalaan. Itu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 termasuk adalah perbuatan setan yang dengan kebiasaan melakukan ini menjadi penyakit sosial. Jadi kadang-kadang kita melihat ada pembenaran cari-cari, kalau saya melakukan dosa yang sifatnya individual kan tidak apa-apa, toh orang lain tidak dirugikan. Padahal amalan-amalan yang seolah individual, preventifnya itu bahkan dikatakan orang zina misalkan, suka sama suka, orang lain tidak terugikan menurut akal pikiran manusia, tetapi menurut agama 40 rumah yang dekat orang melakukan zina itu terkena imbas sialnya, karena tidak ada preventif dan tidak ada norma sosial yang sama-sama dicegah. Tentunya zina dilakukan dengan satu proses yang tidak serta-merta terjadi, tapi diawali berkholwat,
beriktizal, berdua-duaan, pulang malam, berpacaran. Ini merusak norma sosial. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. 4 macam yang termasuk perbuatan setan. Yang pertama, khomar, menghilangkan akal, kesadaran dan kepatutan normatif. Orang kalau sudah khomar, mabuk, maka dia tidak lagi dapat mengukur pantas enggak perbuatannya, layak enggak ucapannya, benar tidak tingkah lakunya, berjalan sempoyongan, kotor, menceracau, terhadap istri dia marah, KDRT dan sebagainya. Ini hal-hal yang tentunya merugikan lingkungan, lebih-lebih diri sendiri. Lantas ada orang yang berkata begini, bagaimana kalau saya minum khamar tapi tidak mabuk? Bahkan ada orang muslim yang berkata kepada al-fakir dengan yakinnya, Ustaz, kalau saya minum khamar dengan komunitas moge saya tidak mabuk, itu kan gak haram. Ada kaidah usul fiqh, qalilun am kathirun askaruhu fahuwa haramun. Sedikit atau banyak yang dikonsumsi, diminum kita, apakah kemudian mabuk atau tidak, haramun, maka haram hukumnya. Bukan soal dia kuat atau tidak, mabuk atau tidak efeknya, tapi persoalan zatnya memang itu memabukkan, maka haram hukumnya. Jadi di dalam Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, yang punya kualitas yakin di mana dia ada, Allah melihat, yang punya keyakinan dan percaya bahwa Allah melarang ini, taati, Allah menyuruh ini, jalani, dan tidak ada ranah wilayah manapun yang tidak Allah melihat. Ada orang sembunyi di gang, di pos, minum bersama khamar. Ada di rumah sebagai satu bentuk pesta kecil, solidaritas teman, kemudian pergaulan, dia minum khamar dengan tidak mabuk, merasa terselamatkan, tidak haram, tidak apa-apa. Padahal tadi banyak atau dikitnya khamar itu haram hukumnya. Hadirin sekalian, kita melihat bahwa banyak kejadian orang yang minum khamar itu berjamaah dengan bentuk minuman yang dicoba rasanya berbeda dari minuman biasa, disebut dengan minum oplosan. Ada bir, ada autan, ada extra jos, ada berbagai macam. Menurut yang pernah melakukan cerita, dituang di ember, diaduk, kemudian bersama diminum. Na'udzubillah, minum oplosannya berjamaah, matinya juga kadang seringnya berjamaah. Ini yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin sekalian, yang kedua, penyakit sosial yang Allah masukkan golongan perbuatan setan adalah maisir. Dulu maisir ini adalah disebut judi. Tidak ada penyebutan judi online dulu. Orang secara zahir melakukan judi nampak semua. Kadang malu-malu, ada tokoh lewat dia sembunyi. Yang lebih berkelas lagi, mungkin di satu ruang, di satu pulau untuk main judi. Nabi katakan al-la'ib bil fasaini, ya, orang yang bermain dengan dua mata dadu dengan bermaksud taruhan, maka umpama orang ini adalah orang yang memakan daging babi. Perumpamaan yang kita bayangkan kalau kita masuk rumah makan, kemudian tersaji yang kita lihat menu halal, ternyata di sebelahnya ada menu haram.
daging babi, anjing, maka serta-merta biasanya yang halal pun seolah menjadi haram. Kita jijik, kita khawatir wajannya, piringnya ini bekas ngerebus babi dan anjing, maka serta-merta kita jijik. Bahkan ada orang yang seharian nggak makan karena dia berhadapan dengan daging babi yang dia tidak sengaja ada di situ. Tergiang-giang bagaimana jijiknya dia. Orang yang main judi nganggap remeh, iseng, sekedar main-main dan sebagainya, padahal dia seperti pemakan babi. Itu baru yang dianggap tradisional. Kemudian Nabi katakan, orang yang main walla'ib bil fasaini ghaira qamar, orang yang bermain judi dengan dua mata dadu tanpa taruhan, kal ghamisi yadahu fi damil khinzir, seperti orang yang mencelupkan tangannya pada darah babi. Ini perumpamaan yang mudah-mudahan kita betul hati-hati. Judi ini metamorfosisnya lebih modern, online, dalam ranah yang privat. Orang yang berjudi diangankan menjadi kaya, tapi secara realnya dimiskinkan dengan keadaan. Ia ingin instan menjadi berezeki, tapi secara perlahan hartanya terkuras. Banyak contoh. Punya tanah habis tinggal rumah dengan halaman sempit. Orang yang sudah punya tanah bahkan terjual tanahnya, punya rumah dijual rumahnya. Banyak kejadian. Al-Fakir bagaimana tahu beberapa orang, 5 orang yang terlibat judi online dan pinjaman online. Makanya Allah sangat melarang judi. Pinjaman online ibarat satu orang yang menzinahi ibu kandungnya, yaitu riba. Maka ini penyakit kedua dari yang Allah haramkan kita untuk melakukannya. Yang ketiga, wal ansabu, yaitu berhala. Hadirin sekalian, dulu berhala ini dalam wujud yang nyata. Umar bin Khattab bahkan pernah membuat berhala yang dia sembah, tapi kemudian dihancurkannya karena beberapa hari tidak makan. Dia mohon di hadapan berhala yang dibuatnya, kok juga tidak turun makanan. Pada saat itu sadar Umar bahwa berhalanya ini terbuat dari gandum, dari kurma dan sebagainya. Maka diambillah satu-satu, dipotong dan dimakan. Itu wujud berhala. Dalam satu hadis Nabi katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala ala halifihi wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah kemudian dia bersumpah dengan ucapan demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia berucap la ilaha illallah. Pemberhalaan modern bisa berubah menjadi sesuatu benda yang kita prioritaskan keberadaannya daripada ibadah. Orang ninggalin sholat dengan kerja, orang ninggalin ibadah dengan kendaraannya, orang mengagumi rumahnya dengan tidak beranjak dari rumahnya menuju masjid. Ini satu bentuk pemberhalaan. Dan lebih melebar lagi, pemaknaan berhala adalah percaya kepada para dukun, orang pintar, dan orang-orang paranormal. Sekali kita datang kepada para dukun, kita percayai, kita benarkan ucapannya, maka Allah tidak terima solat kita selama 40 hari. Kenyataannya, orang yang percaya kepada dukun banyak yang mati diracun, istrinya dizinah. Berapa kali iktibar ini terjadi di hadapan kita? Minta digandakan uang, yang terjadi bukan digandakan uangnya, nyawanya hilang. Minta dibuang sialnya pada tubuh istrinya, maaf, istrinya dizinahi.
Man ata kahinan fasalahu an syai'in fasaddaqa fala yaqbalullahu salatahu arba'una yauman. Siapa yang datang kepada dukun, kahin, kemudian dia mempercayai apa yang diucap, maka Allah tidak terima salatnya sebanyak 40 hari. Yang terakhir penyakit sosial yaitu azlam, menyandarkan nasib kepada hitungan hari, kepada bintang, dan kepada sesuatu yang menuntunnya melakukan atau tidak melakukannya. Di dalam surat Al-Maidah, azlam itu disebut anak panah yang belum ada ujung penajamnya. Al-azlam. Dulu masyarakat jahiliyah sekitar Ka'bah Mekah menitip anak panah dalam jumlah ganjil pada juru kunci Ka'bah, kemudian disimpanlah dari malam hingga pagi. Esok ketika warga akan bekerja, dia minta diambilkan dulu salah satu anak panah tersebut. Bila yang diambil bertuliskan bekerjalah, mau tidak mau meskipun sakit dengan cuaca yang tidak mendukung, dia harus berangkat. Sebaliknya ketika yang diambil bertuliskan jangan berangkat, dia sehat, cuaca cerah, maka dia harus mempercayai dari tulisan anak panah tersebut, enggak boleh berangkat meskipun sehat. Inilah yang menghilangkan kinerja pada tubuh akal kita untuk bagaimana manusia mandiri mengubah nasibnya. Yang penting di dalam Islam, di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Etiknya orang bekerja, dia sholat dulu, kemudian dia menyebar berikhtiar di muka bumi. Asumsinya rezeki dimanapun insya Allah ada, sebab Allah menebar rezeki itu tidak dikasih tahu dulu. Proses mencari rezeki itu wadhkurullah, berzikirlah agar mana yang halal, mana haram. Jangan abai dengan waktu. Saat kamu semangat bekerja, ingat waktu sholat. Itu yang membuat kita kelak beruntung. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ij'alni muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.